Tungguin ya. Oke. Kembali lagi di Ngopams, ngobrol bareng mahasiswa. Kok langsung sepi ya? Ya, sekarang pada siang hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang cantik banget. Iya, cantik banget. Kalian salting nggak? Aku aja yang di dekat sini salting. Apalagi yang di kalian. Aku aja yang cewek suka liatnya. Juga ya. Aduh, makasih loh. Yang cowok ya. Aku suka nggak ya? Aduh. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa bisa. Terlihat kan dari muka, dari wajahnya, dari outfitnya, dari cara berpakaian segala macam, kelihatan kalau kita akan membawakan dengan konsep fashion is my passion. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalau belum kenalan kan belum chemistry-nya nanti belum dapat Oh gitu iya ya. benar. Tak kenal maka Tak tidak saya. apa-apa. Oh. Tak kenal maka kenalan. Iya. Jangan main sayang-sayangan aja. Aduh. Bilang. Oke, sebelumnya aku mau ngenalin diri aku. Perkenalkan diriku Vicky Elizar Tirta Piliano, bisa panggil Vicky. Halo, aku Abira Nugrah, biasa dipanggil Abir. Dan tamu kita Halo, saya Farma Sara, biasa dipanggil Sarah. Dan aku Sarah. Dan aku Putu Ayu Jasmine Helen Lane, biasa dipanggil Jasmine, dari kampus 3 Fakultas Psikologi. Nanti kalian bisa cek di sini. Ada Instagram mereka, kalian bisa lihat ini fashion, bisa lihat gaya-gaya mereka buat referensi gitu ya. Poin keren-keren sih. Oke. Sebelumnya nih, kalau boleh tahu ya kayak kesibukannya akhir-akhir ini apa sih gitu? Saya dulu? Boleh? Oh iya. Kalau saya sih kesibukannya ya pasti kuliah dulu ya. Terus kalau misalnya ada panggilan untuk foto shoot atau apa itu baru saya ambil. Udah. Iya. Alhamdulillahnya. Kalau Jasmine? Kalau aku sama, karena semester 5 kan juga sekarang udah mulai padat ya, ada praktikum dan segalanya. Dan kalau misalkan sama kayak kakaknya, kalau misalkan ada panggilan kayak photoshoot ya, kalau for fun aja ya aku ambil. Kemarin juga ada, untung ada job kayak foto gitu, jadi seru juga gitu. Tapi saya tuh udah gitu aja. Oke, luar biasa ya kesibukan mereka ini. Tetap Produktif. walaupun udah kuliah offline tapi tetap produktif gitu. Harus ditiru ya. Jangan pulang kuliah. Kalau kita kura-kura, Pak. Apa itu? Kuliah rapat. Wow. Iya benar. Bisa terlihat ya kita memakai Iya, apa wow. ini. Kelihatan banget. Kelihatan Ih, banget. sombong. Keren banget Kalau ya. Kudit sih. Kuliah ngedit. Wow. Ini udah di Medinfo ya. Benar. Ya. Kalau dilihat kan stylenya nih menarik nih. Kita kan juga akan membahas fashion gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, maaf, grogi ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian ini berasal dari mana nih? Dari Kak Sarah dulu. Ini kayak kalau saya sebenarnya asli saya Jambi ya, Jambi. Pulau Sumatera. Aslinya. Sumatera Pride. Iya. Sumatera. Jauh-jauh ke Jogja gitu. Oh, jauh-jauh. Ya untuk apa ya? Cari suasana baru gitu. Kenapa ini saya mau ke Jawa? Tapi di Jogja nyaman ya? Nyaman banget. Nyaman Wih, banget. nyaman banget. Seperti kalau katanya orang Jogja itu istimewa ya. Iya. Itu bener. Ketemu sama Ada orang-orang apa nih istimewa. kok Ya. bisa istimewa? Aduh, ada sesuatunya. Sesuatu di Jogja. Betul banget. Iya. Kalau dari Jasmine?
Kalau kakaknya kan Sumatera Pride, kalau aku Bali Pride. Tapi Bali aku tuh Pride. tapi aku tuh nggak full Bali. Aku tuh banyak campurannya. Tapi paling ditauin orang tuh aku tuh Bali Amerika. Wow. Bali Amerika, jadi grogi saya sebagai orang Indonesia ya. Bisa ngomong sama Jangan bule. Iya, bersama ngobrol sama bule itu. Hello, good morning. Sekarang siang ya. Makanya namanya Jasmine ya, pakai bahasa Inggris gitu. Jasmine berarti suka minum teh ya. Teh Jasmine. Iya. Lebih ke kopi sih. Aduh. Nah, kita sudah berkenalan nih. Saatnya? Belum. belum. Sebelumnya kita mau menginfokan ini di mana? Oh ya, sebelumnya kita mau kasih info nih. Sekarang kita lagi di Coffee. Itu collab-nya antara Coffee sama BRI Cafe. BRI Cafe. Jadi yang mau nabung, mau apa ATM bisa ke Kalian nongki BRI. di sini kan. Sekalian tidak disponsori ya. Spill. Iya. Oke. Nah, sudah kita akan masuk lebih dalam lagi, Abir. Mari kita menyelam. Masih kita menyelam sambil minum air gak? Enggak. Kembung enggak? Iya. Basah dong. Ya. Nah, kalau dilihat ini kan kakak-kakaknya ini keren-keren banget kan. Dari penampilan bisa dilihat, ini nanti di zoom ya, editor tolong. Padahal saya editornya. Multi talent ya, Multi multi talent talent. banget. Oke, nah kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan lebih menggali, ya, menyelami kakak-kakak yang sangat cantik ini ya. Oke, kalau dilihat kan dari penampilannya, dari visualnya itu terlihat sangat cantik, anggunli gitu kan, kayak Kayak anak zaman now banget kayak gitu loh. bisa jadi pusat perhatian gitu. Keren sih kalau aku lihatnya pas mereka datang awal gitu. Nah, sesuai dengan tema kita nih dan juga penampilan kakak-kakak, kita akan bertanya tentang apa sih kakak yang ingin yang membuat kakak masuk ke dalam dunia fashion. Nah, nge-lag nih. Iya. Bending. Siap. Ya, Dari Kak Sarah dulu. Oke, terima kasih ya. Iya. Kalau dari saya sih awalnya itu ya sebenarnya dari kecil banget tuh saya kepingin banget yang namanya fashion kayak gitu. Apalagi masuk TV kan, Iya. kan kayak wah enak banget, apa bisa bahagiain kedua orang tua gitu kan. Lihat dari TV gitu orang tuanya. Iya. Iya. Terus saya masuk ke dunia fashion itu sebenarnya ya dari bujang gadis, dari kayak putra putri daerah gitu. Dari daerah situ. sana. Iya, tapi sebelumnya waktu saya kelas 1 SMA itu saya sempat sekolah model, tapi bukan sekolah model yang wow banget gitu loh. Cuman kayak ya untuk latihan, untuk biar bisa. Nah, saya latihan dari situ. Saya latihan jalan kayak ya bener-bener jalan kayak model, cuman saya juga sempet diejek. Maksudnya diejek gitulah ya. Serius? Diejek kayak emang ada ya model tuh jalannya kok kayak ngangkang gitu katanya gitu. Itu yang kayak langsung aduh. akhirnya aku dengar aja makdek. Iya, Yang saya ngomong cewek atau cowok? cowok. Oh, cowok. Ini cowok mulutnya lagi. cowok ini. Iya. Ya saya cowok sih itu. Sakit banget kan. Iya, sakit banget kan. Tapi ya udah saya bilang saya nggak menghiraukan itu cowok itu ngomong gitu, ya udah setelah dia mau ngomong apa itu kan omongan orang kan, saya tetap ya udah saya latihan aja, latihan gitu kan. Ya udah akhirnya ya saya ngikutin lah proses-prosesnya, dan SMA lagi kayak membutuhkan untuk jadi bujang gadis itu, saya coba deh, saya daftar, saya latihan, dan alhamdulillahnya pas saya lulus SMA saya masuk ke finalisnya gitu. Alhamdulillahnya saya masuk, dan Tepuk tangan dong. Jangan nanggung-nanggung. saya masuk, saya belajar sama senior gitu. Dan senior juga ngasih tahu Sarah juga cukup lumayan bagus katanya gitu, cuman tetap harus belajar dan belajar terus katanya gitu. Ya sempet ya dibully sih, kalau ibarat kan kalau kata bully kan di SMA juga. Saya dibilang kayak apa ya, kalau di SMA tuh juga sama temen-temen cowok tuh juga diejek juga. Iya, saya baru pertama kali, namanya juga saya kan sekolah waktu SMP-nya kan di dalam ya, saya bukan di kota, saya bukan anak
anak kota lah ibaratkan gitu. Saya masuk di dalam itu ya keluar tuh ya masih kayak anak sana gitu, kayak pakaian tuh masih kayak baju dimasukin. Nah itu saya diejek sama teman-teman saya SMA, tapi ya udah itu biar mereka tuh ya gimana lah, setelah mereka mau ngomong apa, ini saya loh gitu kan, ini saya gitu kan. Saya juga pasti butuh proses kan untuk merubah penampilan kan. Nah dari situlah gitu sih. Keren sih. Ini SMA-nya mau di-spill nggak? Jangan. Gak apa-apa sih. Kami lagi part 2. Iya. Oh gitu, keren sih, luar biasa perjuangannya. Oh sedikit keinget dulu juga aku waktu kecil itu juga sering loh bajuku sering gue masukin gitu. Dan dibully juga sama teman-temanku. Tapi sampai sekarang malah mereka kayak stylenya juga kayak dimasukin gitu, bajunya kayak sekarang kemakan. Bener kayak banget. Kemakan giginya, bukan ludahnya sendiri kok gigi. Kemakan ludahnya sendiri gitu loh. Keren sih. Iya. Kalau oke lanjut, kalau dari Jasmine sendiri? Kalau pribadi, kalau aku nggak ikut seperti kakaknya, aku agak opposite lah ya. Aku tuh kalau dari sisi mama, nenek aku itu dulu model, dan mama aku mungkin dari kecil ngikutin kayak fashionnya mamanya sendiri. Jadi tuh mungkin kebiasaan dalam keluarga tuh diajaran untuk berpakaian yang sopan, yang santun, gimana cara nge-layer outfit kayak gitu. Kalau misalkan dari sisi papa, nenek aku juga dia kan datangnya dari Amerika, dia Amerika asli, dan mungkin karena influence kayak pengaruh dari luar juga sampai sekarang aku bisa berkembang gitu dengan nggak cuma dari diri sendiri tapi dari outfit juga. Dan aku juga di SMA sebenarnya aku juga culun anaknya. Aku tuh anaknya nggak banyak omong karena aku anaknya lebih introvert, tapi dengan kayak fashion, kata busana, aku tuh lebih bisa mengekspresikan diri. Itu paling pesatnya itu tuh di kelas 12 aku udah mulai kayak warnain rambut, aku mulai mencoba baju-baju mungkin cocok sama aku kan, karena aku mungkin nggak setinggi itu. Kadang-kadang tuh aku nyoba apa sih yang cocok untuk kayak di badannya aku, yang sepatu kayak gimana yang cocok sama aku, baju yang kayak gimana, celana yang kayak gimana, kayak begitu. Makanya sampai sekarang nih aku masih kayak begitu, masih suka apply outfit yang kayak gini. Dan kadang-kadang membutuhkan waktu juga sih ya kalau milih-milih outfit, kan dalam kehidupan sehari-hari nggak cuma ya sekedar ngambil tuh nggak kayak gitu. Kadang-kadang tuh bisa dipikirin dari hari sebelumnya, ini aku pakai apa ya, besok aku harus kesini pakai baju yang kayak gimana ya gitu, mix and match-nya gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan untuk kayak modeling, aku nggak terlalu maksain diri sendiri untuk kayak jadi model, lebih kayak aku tuh lebih kayak freelance kayak gitu. Kalau misalkan dibutuhkan untuk kayak foto-foto biasa ya aku terima, tapi kalau enggak juga aku nggak terlalu bermasalah. Keren ya. Kalau dari Kak Sarah itu ibaratnya kayak kupu-kupu, harus dari kepompong dulu supaya indah gitu kan akhirnya. Ulat, waktu jadi ulat di ini ya. Harus ada strugglingnya dulu. Nah kalau Jasmine sendiri ini kayak how to speak without speaking. Wow. Kayak ngomong tapi dari outfitnya. Kayak self expression, self Iya, identity. lebih bisa mengekspresikan lewat fashion. Iya ya, kalau kalian cari outfit itu emang hari-hari sebelumnya gitu ya? Kalau personally, kalau misalkan dari aku ya, kadang-kadang kan ada hari yang dimana kita tuh kayak kayaknya besok hari ini gede banget deh, aku tuh mau supaya tuh kelihatan menakjubkan, karena kan kadang-kadang outfit itu kan bagian dari kita ya, udah melekat gitu. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak outfit ini loh kayak representasi diri. Jadi kalau memilih tuh harus sesuai dengan misalnya temanya apa, harus kayak gitu. Dan kadang-kadang butuh waktu, kadang-kadang sejam 2 jam itu untuk kayak milih yang bagus. Mungkin orang tuh mikirnya itu terlalu lama deh untuk kayak milih outfit doang, orang kamu mau kemana sih. Tapi kalau buat pribadi itu kan karena aku suka banget ya, harus aku pikir-pikir dulu ini pakai apa, pakai ini, jadi kan nggak bisa, biar nggak tabrakan warnanya, biar nggak kayak gitu. Jadi bisa lebih totalitas. Bagus tuh. Kalau Kak Sarah? Kalau saya sih ya misalnya ada acara apa ya, padahal cuman kayak party ya, partinya pun cuman kayak contohnya partinya itu cuma lewat Zoom aja gitu kan. Itu juga mikirnya udah aduh aku mau pakai baju apa gitu, aku mau pakai baju apa gitu kan ya.
padahal cuman tinggal pakai baju yang ini aja gitu kan ya. Ke Tapi atasan doang ya, Pak. mau bener banget, tapi ini nggak harus sampai bawah juga gitu. Iya. Sampai bawah. Sampai Iya, sampai bawah banget kan. Nah, mikirnya itu emang harus bener-bener bener-bener luar biasa banget. Iya. Keren sih. Aku aja yang cowok aja kayak kalau mau perpergian gitu juga hamin sejam tuh harus mandi dulu sama mikirin gitu loh outfitnya. Apalagi yang cewek, kadang tuh sering salut sih sama cewek tuh dengan keribetannya tapi masih bisa untuk mengatasi Iya. itu. Mikir cocok-cocokannya gimana Iya gitu. tuh susah loh nyetarain lo. Nggak semudah dibayangkan. Cocok tangan itu susah sih. Iya. Ya, di luar konteks. Oke lanjut. Nah, berhubung tema kita ini tentang fashion, seberapa penting fashion di lingkungan kampus? Nah, iya. Kan Kalian sekarang udah udah offline. Siapa Semua tahu orang- bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang lagi nonton. Ya, mungkin di teman-teman yang di rumah bingung kan mau kayak apa gitu. berangkat pakai sarungan, Iya. pakai dasteran gitu kan. Langsung disuruh pulang dong kalau kayak Atau gitu. enggak yang oh aku bosen nih pakai outfitnya yang ini mulu, pengen ganti suasana gitu kan. Gimana nih? Pandangan kalian? Kalau menurut saya ya, Hmm. sebenarnya tuh kan kalau fashion itu tergantung dari pribadi kita masing-masing kan ya. Kalau kita nyaman pakai yang ini ya nggak apa-apa gitu kan. Ada juga yang aku harus menampilkan yang benar-benar wow banget deh gitu loh. Itu karena kan kayak untuk nilai untuk diri kita sendiri juga. Iya. Nah, misalnya coba fashion nih dalam berpakaian seperti warna baju, ya kan? Ada yang kayak teman-teman kita nih biasanya ada yang pakai sukanya warna hitam aja. Warna Mamba gelap gitu banget. ya. Iya, warna-warna Itu biasanya hijau. aku sih, Kak. Iya, Kadang-kadang. hitam aja. Ada juga yang warna yang cerah banget. Cewek gue. Iya. Iya bener. Apa lah? Bener tapi ya kan? cewek bumi coklat. Iya, itu lagi tren-trennya sekarang ya, seperti itu kan. Nah, itu kadang untuk ngasih nilai yang biar ada ekspresinya banget deh gitu loh, ya nggak sih? Kalau misal kita ke kampus cuman kayak pakaian yang biasa-biasa aja tuh, kayak ngeliat teman-teman kita, wah kayak gitu, pasti kayak aku juga pingin deh gitu kan, aku juga pingin kayak mereka gitu, pengen menampilkan yang benar-benar itu dari diri kita sendiri juga kan. Nah, kayak biar semangat deh gitu loh, intinya biar untuk semangat kuliah gitu, ya nggak sih? Kita Buat tambahan semangat ya. iya bener banget. Kan kayak ini loh aku gitu kayak. Iya. Kuliah loh This gitu is kan. me. Soalnya dulu kan zaman sekolah kan ya mungkin karena bosen ya. Tiap hari pakai Seragam aja. Terus kayak Sekarang di bisa lebih bebas untuk berekspresi. Iya, bener. Iya. Kalau dari Kalau aku, karena kan kalau kampus itu kan emang tujuan utamanya kan buat belajar, untuk Iya. mencari ilmu. Tapi kalau masalah fashion, aku sih tergantung hari ya. Kadang-kadang tuh ada hari dimana karena mungkin matkul di hari itu sangat banyak, aku nggak terlalu mempedulikan kayak outfit aku, karena kan hari itu pasti capek banget dong nyampe rumah. Kita kalau misalkan nggak sempat mandi pasti tidur gitu kan, pasti mau pakai baju yang nyaman tapi masih bisa kayak masih sopan, masih formal gitu. Tapi kalau misalkan lagi harinya hari baik, lagi ngerasa kayak percaya diri, kadang-kadang itu tuh di hari-hari mana aku hari ini pakai apa gitu. Kadang-kadang bisa aku style jaket pakai t-shirt, atau nggak kayak kemeja pakai apa, kayak aku nambah elemen. Itu pun juga aksesoris penting banget kalau menurut aku, kayak anting, kalung itu warna-warna aksesoris yang kita pakai juga nyambung sama baju kita gitu. Jadi kalau dibilang penting banget sih enggak, tapi buat secara pribadi kalau suka yang namanya fashion pasti itu penting banget sih. Karena itu kan ya seperti yang kakaknya ngomong tuh, kayak nambahin semangat buat diri sendiri. Itu kan motivasi ya, biar kita tuh nggak pikir-pikir yang aneh-aneh. Misalnya kita lagi banyak pikiran, fashion itu kayak healing gitu lah kalau buat aku. Healing. Healing juga ya. Iya. Teman-teman yang mau healing boleh coba mix and match fashion. kuliah sambil healing berarti ya. Iya. Iya dong. Yang penting fashionnya Oke, ngomong soal fashion, kalau berarti kakak-kakak di sini kalau menggunakan fashion yang menarik itu lebih karena ingin menonjolkan diri kepada kalayak atau untuk diri sendiri, kayak kenyamanan untuk diri sendiri, karena aku mau kayak ini tuh jadi aku lebih percaya diri, atau biar kayak dilihat sama si itu gitu, Kalau lebih menonjol aku, kemana? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi kalau misalkan buat diri sendiri tuh lebih diutamakan.
karena untuk merasa cantik itu kan kadang-kadang kita pengen ya ngerasa kayak aku mau loh ngerasa cantik dengan outfit kayak gini, itu udah pasti. Tapi kadang-kadang ada momen ketika kita nongkrong, kita kan ngeliat teman-teman kita tuh kadang-kadang ada yang juga outfitnya keren banget, ada yang kelihatan mungkin mereka pakai biasa aja tapi karena aura mereka menonjol banget ya. outfit mereka tuh jadi gini loh, ibaratnya kayak pakai plastik aja kayak mereka keren gitu karena auranya mereka bagus. Pakai jas hujan aja keren ya. Makanya Tergantung lagi. tergantung gimana. Ya sama sih, sama seperti kayak si Jasmine jadi bilang kan, ya pasti ya kepinginnya ya dilihat orang tuh kayak wah siapa tahu nanti mereka mau nyoba yang kita gunakan gitu kan. Kayak mau gunainnya kayak mana lah gitu. Kayak seperti saya kuliah nih ya, kuliah itu saya biasanya pakai celana cutbray. Oh yang mekar. Ya entah kenapa itu semenjak kuliah saya suka banget pakai celana cutbray itu. Nah itu teman-teman kuliah itu pasti bilang ya Sarah ini lebih ke ini banget sama cutbraynya. Nah itu kayak gitu udah kayak jadi ciri khas banget. identitas gitu. Iya. Sampai ada juga teman saya pernah ada foto juga, tapi itu fotonya kayak nggak harus pakai celana cutbray ya, pakai celana biasa. Jujur saya juga nggak punya celana yang biasa gitu, celana yang kayak apa ya, celana bukan cutbray lah ibaratkan gitu. Tapi ya coba deh Sar, kamu tuh beli deh celana ini katanya gitu. Ini celanamu cutbray semua katanya. Buat ganti-ganti. Iya, dan akhirnya ya saya beli juga gitu kan. Soalnya biar ya teman-teman juga seneng gitu. Oh dia cutbray, aku tuh sukanya makainya jeans dengan segala panjang pendeknya gitu nih. Kayak sekarang aku pakai yang kayak oversize pants, itu sebenarnya celana cowok yang aku thrifting gitu. Dan kadang-kadang tuh kalau misalkan lagi nggak mau pakai jeans yang kayak gini, pakai yang slim fit. Tapi kan kalau misalkan kayak di kampus ya, itu kan nggak boleh terlalu yang slim fit karena itu kan menonjolkan badan gitu. Jadi kadang-kadang harus mikirin di sana juga. Jadi nggak bisa sembarang juga kita pakai outfit apalagi di kampus ya. Keren-keren ya inspirasinya. Iya, keren-keren. Tapi cewek tuh bakal ribet ya kalau cari outfit tuh, biar kalau pakai ini nanti biar nggak dilirik sama orang lain dengan berpikiran negatif gimana. Yang Ribet sopan tapi ya. seru sih kalau menurut aku. Kayak ribet healing nah gitu lah. Sebagai tantangan gitu ya. Nah ini tadi kan bagus-bagus ya inspirasinya, kayak Kak Jasmine tuh jeans, terus kalau Kak Sarah itu cutbray. Nah ada nggak sih panutan atau role model kalian gitu dalam menentukan outfit, dalam menginspirasi orang-orang gitu? Ada sih, kalau saya itu ajang namanya Putri Indonesia. Nah, Sering lihat. iya, saya suka banget ya namanya Putri Indonesia, Miss Indonesia, pokoknya tentang duta lah. Nah itu saya seneng banget, saya ngelihatin salah satu putri-putrinya kan. Nah itu kan termasuk kayak pakaiannya juga bagus-bagus. Nah saya ngikutinnya kayak nggak ngikutin banget sih, kayak ya sesuai dengan saya juga gitu. Panutan saya dari ya kalau saya senang saya cocokin untuk saya sendiri. Nah tapi kalau enggak ya udah gitu. Kalau aku pribadi, kalian tahu Pinterest nggak? Oh iya. Aku Pinterest ngomongin tuh. Pinterest dulu ya. Kalau kadang-kadang tuh aku ngeliat di Pinterest ada outfit yang, karena aku kan suka banget warna hitam dan jeans. Kadang-kadang tuh aku nyari perpaduan itu dari info fashion di Pinterest kayak gitu. Karena memang sebagus itu. Iya. Iya benar. Tapi jujur aja kalau misalkan lihat dari fashion mungkin ini kelihatan kayak modern, tapi ini sebenarnya aku ngambil dari tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an. Kayak apa namanya? Siapa ya kalau misalnya 90-an itu, pokoknya ya nggak tahu ya orangnya siapa, tapi aku kalau ngeliat mereka tuh di zaman itu tuh mereka keren banget gitu loh. Mereka tuh jauh lebih percaya diri di tahun segitu ya. Pakai baju tuh mereka yang kayak bodo amat mau kayak gimana, mau celananya sependek apa, mau bajunya sepanjang apa, mereka tuh masih bisa kayak percaya diri gitu loh. Tadi kan ngomongin kayak media ya, Pinterest gitu. Kalau misalkan buat orangnya, aku ngambil siapa role modelnya itu, dia tuh bukan orang yang terkenal sebagai kayak fashionista, tapi itu dia lebih terkenal karena ciri khasnya itu Billie Eilish. Itu nyanyi ya.
aku suka selain aku suka apa ya lagu-lagunya dia, aku suka pembawaan dirinya dia. Aku suka dia tuh nggak peduli dia mau pakai apa, mau itu ketat, mau itu ciri khas dia yang gombrong-gombreng, yang oversize itu kata nyaman, tapi dia masih bisa percaya diri gitu. Kadang-kadang aku ngambil inspo keluar itu kalau lagi nggak mau terlalu pakai yang ini ya, yang kayak gini aku pakai sekarang, aku biasanya pakai oversize, aku pakai celana pendek dan pakai kayak sepatu yang agak besar kayak dia gitu. Terus kalau misalkan untuk saya kayak zaman dulu gitu, aku suka lihat Madonna, aku suka lihat Arctic Monkeys, aku suka lihat Metallica atau Bon Jovi, dan itu ciri khasnya mereka tuh kebanyakan dari leather jacket yang kayak aku pakai sekarang. Mereka tuh suka walaupun bahannya panas, tapi itu ini adalah salah satu elemen itu yang ngebuat apa ya, fashion aku tuh lebih meningkat, lebih bagus tambah menurut aku percaya ya. diri ya. Estetika aku nih dari kayak leather jacket, mungkin orang tuh kenal aku kalau ngeliat pakai leather jacket ini gitu. Makanya aku suka sama ciri khas itu dari zaman 90 kayak gitu. Tadi masuk dari di kafenya sih kayak Pinterestable banget. Tadi mau tanyain nih, kakaknya punya board di Pinterest nggak sih? Sebenarnya ada, cuman aku udah lama nggak nambah-nambahin ke kategori Pinterest. Aku lebih kayak ke searching aja sih. Kalau lagi ada Cari idenya, nggak setiap saat sih. Lebih kayak aku pengen nih mau beli barang kayak gini, mungkin di Shopee atau Tokopedia, nyari yang sama yang ada di Pinterest ini. Kadang-kadang dapat, ya udah ada uang begini kayak gitu. Tapi nggak selalu aku waste money untuk baju-baju yang sebenarnya nggak penting banget sih gitu. Cuman kalau lagi spesifik mau nyari baru Kayak itu ya, kayak yang nge-recycle dari yang fashion lama gitu, jadi model baru. Ngomongin recycle, iya aku tuh kan aku kan banyak nyimpen baju-baju dari kayak SMA yang sampai sekarang tuh masih muat gitu loh di aku. Dan kadang-kadang kan aku bosen dong ngeliat bajunya bentuknya itu aja, tapi ya walaupun bagus cuman kayak aku udah ngeliat itu dari aku kecil, dari aku SMA nih loh, aku sekarang udah kuliah semester 5. Kadang-kadang itu ada yang namanya upcycle. Nah upcycle itu kita kayak bukan thrifting, itu tuh lebih kayak barang kita yang kita punya dulu itu kita ubah jadi sesuatu yang baru. Misalkan aku beli dress, aku nggak suka gitu bentuk dressnya, aku potong, aku jadiin crop top, atau nggak aku jadiin kayak fashion yang mungkin baru-baru ini orang suka make atau trending kayak gitu. Itu celana juga sering aku gituin. Kadang-kadang kalau celana aku terlalu plain, itu kadang-kadang aku suka motongin sendiri, tahu nggak sih, biar bentuknya itu kayak agak asimetris tapi masih bisa kayak keren gitu loh sama outfit yang aku pakai. Itu sering sih kayak gitu. Sarah juga? Kalau saya sih nggak terlalu ya, kayak ya kalau misalnya ada baju-baju yang biasa gitu, ya udah saya pakai aja gitu. Kayak ya nggak terlalu kayak apa ya, nggak terlalu wow banget lah gitu. Lebih ke mix sama hal yang biasa lainnya saja, gitu. biasa-biasa saja. Aku mirip Jasmine sih. Jadi banyak banget baju-baju lama gitu, terus ini gimana sih, apalagi bajunya orang tua gitu. Soalnya kan masih nyaman kan, kadang-kadang kayak baju bapak gitu. Aku sayang tuh juga mereka sudah nggak muat kan, terus dipakai kita tuh kayak jadi tambah keren gitu, walaupun itu baju lama gitu loh. Kayak biasanya kalau aku ngeliat kayak baju bapak atau baju ibu aku tuh yang kayak ini udah lama banget, tapi sekarang tuh aku ngeliatnya bajunya keren. Gimana ya biar tuh kelihatan lebih keren gitu. Ya udah nanti itulah upcycle, dipotong kayak atau nggak diikat kayak, atau pokoknya banyak yang kita bisa lakuin dengan fashion. Dan fashion kan nggak ada gendernya ya, mau cowok siapa cewek saja pakai. bisa. Menurut aku ya siapa aja bisa, everybody can use fashion. Yang penting mereka itu nyaman dan mereka itu bisa percaya diri dengan apa yang mereka pakai. Iya. Gitu. Keren. Tiba-tiba masih banget gitu kan ya. Berarti panutannya kebanyakan dari barat-barat gitu ya. Kalau dari Indonesia sih ada, cuman aku kurang tahu ya namanya orang yang dari Indonesia yang aku anggap panutan ya. Tapi kalau misalkan dari orang terdekat ada mama, nenek, itu pastilah kita kan karena keturunan ya. Jadi itulah yang membuat standar untuk fashion aku tuh tinggi karena mereka. Iya, mamahnya ya. Mama, Sama juga ya? Enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya ya saya sendiri. Lu sendiri. Orang tua, ibu, adik, bapak saya biasa saja. Maksudnya pakaiannya ya udah pakaian biasa aja gitu. Cuman saya pribadi sendiri yang beda dari Beda dari yang lain. Iya. Oke, nah tadi kan ngomong-ngomong soal panutan ya. Nah sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau dari Kak Sarah sama Jasmine, pernah nggak sih kalian dapat mendengar gitu dari omongan lain kalau
atau kalian melihat gitu ada ini kayaknya kok fashionnya mirip aku ya, atau ada yang bilang apa namanya kamu panutanku gitu loh, ada pernah menghadapi seperti itu nggak? Inspirasi ada orang yang menginspirasikan kalian jadi fashion gitu. Kalau aku di Instagram kan aku tahu nggak sih kalau di Instagram itu ada kayak question box yang biasanya kita kayak orang yang untuk nanya-nanya gitu. Kadang-kadang itu ada yang nanya kayak Kak Jasmine, kayak bajunya kakak tuh kayak nginspirasiin aku buat kayak bisa nge-layer fashion. Dan aku juga aku pernah naruh di Instagram, sering sih, aku pernah naruh di Instagram kayak kalian coba deh kayak coba chat aku, DM aku mau tahu kayak kalian tuh mau tipe baju yang kayak gimana, coba aku styling kalian ya. Aku pernah tuh yang kayak gitu dan ada banyak yang DM aku dong gitu. Jadi aku mencoba kayak sekeras mungkin berpikir apa sih yang cocok sama tipe badannya mereka, mau itu cewek atau cowok. Nah mungkin dari sana orang-orang tuh kayak kayak mungkin Jasmine ini emang anak fashion banget ya gitu. Tapi ya menurut aku nggak yang wow banget. Aku juga banyak belajarnya ya kalau misalkan when it comes to fashion kayak gitu. Cuman aku suka ngasih solusi, ngasih rekomendasi ke orang, kamu loh cocok kalau pakai kayak baju gini atau topi kayak gini, sering-seringin deh coba kamu pakai. Kalau nggak suka nggak apa-apa, aku cuma rekomendasiin aja, itu aku cocoknya gitu. Nah terus ya mungkin gara-gara itu orang tuh kayak ya aku salut banget loh kamu bisa kayak mix and match outfit kamu bisa layering, kamu bisa ini itu. Ya aku cukup berterima kasih sih karena dianggap kayak gitu, walaupun kadang-kadang rasanya kayak tekanan ya, kayak kok kalau misalkan dianggap inspirasi oke kurang bisa deh kayak gitu. Tapi ya terima kasih banyak sih sebenarnya. Terima kasih buat yang DM ke Jasmine, terima kasih. Oke, lanjut kalau Kak Sarah. Kalau saya sih nggak terlalu ya, kayak biasa aja. Lebih kayak mereka itu lebih suka sama pakaian kayak misalnya spill dong celananya gitu. Cek di keranjang kuning. Zaman spill. Kadang gitu juga. Terus gimana sih cara pakai hijabnya gimana, cara jilbabnya gimana gitu. Ada juga kayak gitu. Dan juga yang seperti itu kan. Lebih kayak gitu aja. Oke, untuk teman-teman yang nanti mau minta inspirasi gitu ya, bisa dicek di Instagram ini. bisa DM Jasmine, bisa DM Kak Sarah, bebas milih yang mana gitu. Tapi jangan di spam ya, jangan diganggu tapi jangan diteror. Oke, barusan ada kendala teknis, ada gempa, ada tsunami. Bercanda. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Silakan. Tadi kan sedikit menyinggung tentang perbedaan ya kayak, dimana ada stigma kalau cewek berdandan itu hal yang wajar, tapi kalau cowok itu agak gimana gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih pendapat kakak tentang penggunaan aksesoris dalam dunia kampus bagi laki-laki, semisal aksesorisnya itu anting gitu? Karena banyak yang mengaitkan anting dengan perilaku buruk padahal pure untuk fashion. Jadi there is such a thing namanya tuh toxic masculinity, bahkan sampai sekarang itu masih ada. Mungkin kalau dibicarakan topiknya agak sensitif ya bagi yang dengar, cuman emang harus diomongin sih, karena menurut aku fashion itu genderless, seperti yang aku bilang, cewek cowok mau pakai apa aja itu terserah mereka, senyamannya mereka. Dan mungkin orang-orang tuh banyak yang close minded atau enggak lebih kayak apa ya, ketutup gitu loh pikiran mereka menganggap itu ya kayak stigma itu, cowok kenapa sih pakai aksesoris, atau cowok ngapain sih, mungkin kan kadang-kadang kayak K-pop misalkan, kan cowok tuh suka ada yang dandan, suka lebih pakai anting-anting, suka pakai jewelry lah, perhiasan, dan orang-orang tuh mikir kok cowok kayak gitu sih, feminim banget buat cowok. Atau nggak misalkan cewek nih mau pakai baju yang kayak gombrang-gambreng yang kayak aku bilang, pasti kayak kamu kok terlalu tomboy ya jadi cewek, sebenarnya nggak kayak gini. Dan menurut aku tuh salah banget untuk memikirkan konsep dari aspek kayak gitu, karena ya seperti aku bilang, fashion semua bisa pakai, itu nyamannya mereka. Kalau itu merugikan buat kamu ya nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipertanyakan. Iya. Dari Kak Sarah? Kalau dari saya sih ya itu tergantung dari pribadi masing-masing kan ya, Yeah. ya kan. Kalau misalnya
kadang kan kalau kita lihat ada yang cowok pakai anting, pakai kalung gitu kan, tapi kan sesuai dengan dianya juga gitu kan, sesuai dengan dianya. Kalau dia nyaman ya udah nggak apa-apa. Dan juga lihat situasi juga ya kan. Kalau misalnya di situasi tempat yang nggak memadain, kita nggak usah pakai anting atau apa, itu kan kadang orang-orang berpikir pakai anting cowok itu kayak gimana gitu kan, ya lebih kayak wah gitu kan, padahal kan cuman untuk fashion aja gitu kan ya. Orang-orang kan kayak susah gitu ya mikirnya, belum se-open minded gitu. Iya benar, masih melekat itu stigma kayak gitu. Bener banget. Padahal cuman untuk fashion aja gitu kan, cuman ya udahlah ini kan aku gitu kan. Kalau mau ditiru juga boleh, ya enggak ya sudah gitu kan ya. Kan kita banyak dong punya teman cowok yang suka pakai anting, bahkan antingnya nggak cuma satu, kadang-kadang ada yang di atas, ada yang di sana, atau nggak tips hidung, dan orang tuh nganggap itu kayak gitu, kayak bener gitu. Padahal itu suatu kayak statement piece buat mereka, itu ciri khasnya mereka, biarin aja sih, kenapa gitu kan. Kalau misalkan emang mereka seneng ya udah, I'm happy for them. Udah bahas soal stigma cowok pakai aksesoris tuh gimana gitu ya. Nah, untuk saat ini kira-kira apa aja sih istilah-istilah di fashion gitu yang bisa membantu kita biar makin tambah nih pengetahuannya soal fashion. Fashion ya, iya. Sebenarnya banyak banget ya Kak. Banyak istilahnya. Dari make up contohnya ya kan, Iya, dari make kita. Make up tuh fashion juga. Bener. Makeup masuk pengekspresian diri, pasti terhubung dengan fashion itu. Tadi kan kita sampai ngomongin kayak upcycling, thrifting, itu ada layering. Nah, sekarang kan zamannya thrifting tuh ya, marak banget. Ya, thrifting itu kayak apa ya namanya? Membeli pakaian tapi dengan harga yang lebih affordable, yang lebih murah. Dan kadang-kadang pasti ada aja ketemu kayak finance-nya itu mungkin nggak yang kayak di baju-baju modern, kadang-kadang ada baju yang lebih autentik kayak gitu. Itu udah pasti ada kalau dalam thrifting, dan dengan harga yang cukup memuaskan gitu loh. Yang biasanya dari 300-400 ribu itu bisa cuma kayak 10 ribu, 80 ribu. Kalau kayak di pasar kayak di Bali itu ada kayak namanya pasar kodok. Kodok. Pasar kodok. Kok bisa namanya kodok? Baju. Nggak tahu, tapi namanya tuh unik ya. Unik banget. Gitu. Panas banget sih sama pasar kodok itu, kadang-kadang juga banyak barang-barang thrifting di sana. Nah, tapi kalau misalkan karena aku udah pernah keluar ya di Amerika, itu kalau misalkan di Amerika thriftingnya kadang-kadang ada yang mahal. Thrifting tuh ada yang karena misalkan tas yang dari zaman 90 off the runway gitu, itu kadang-kadang ada yang bisa sampai 10 juta. Itu ada loh thrifting yang kayak gitu, karena dia vintage. Nah, vintage itu adalah barang-barang otentik, barang-barang yang mungkin orang zaman dulu pakai, tapi baru-baru muncul itu sekarang lagi di tahun 2020 sih lebih tepatnya. Pandemi ya, sejak pandemi orang-orang tuh lebih experience dalam yang hal-hal yang lama tapi kembalikan lagi ya. Banyak sih Kak, kadang kayak nambahin gitu, selain vintage, selain apa ya, thrifting tuh ada apa lagi? Sebenarnya banyak sih. Ada tambahan lagi? Kalau dari saya sih ya nggak ini banget sama si Jasmine ya, tapi dia luar biasa banget ya. Apa namanya? Fashionnya tuh luar biasa banget lah. Si paling fashion. Paling fashion banget. Iya. Kalau saya cuman kayak cuman dari Instagram aja ya. Dari itu kadang kalau ngelihat dari apa ya, kayak reels gitu loh. Nah, itu kan ada kayak muncul apa kayak bervideo-video tentang fashion kan. Nah, kadang saya lihatnya dari situ juga. Yang dinamakan estetik. Bener itu namanya lupa. Iya. Dulu sering banget ya. Estetik. Zaman sekarang Gen Z manggilnya estetik. Bajumu tuh estetik banget, tempat yang kamu ada tuh estetik banget gitu. Iya, kata-kata itu ya. Itu sering banget. Sebenarnya estetiknya apa sih? Sebenarnya estetik itu kan dari kata nilai estetika, dan itu kan nggak cuman gara-gara ya keindahan. Itu tuh cuman nggak cuman di fashion doang, tapi itu dalam arsitektur, dalam hal yang terkait dengan seni itu kan pasti ada namanya arsitektur, estetik ya. Tapi sekarang orang-orang tuh lebih pakai dalam kayak bahasa ininya lah, baju gitu, fashion gitu. Biasanya kan orang kalau ngambil apa-apa Tumblr. Zaman dulu kan Tumblr, Pinterest. Sekarang tuh orang
tuh lebih pakai kata estetik. Apa tuh baju nyari pasti belakangnya sih kata estetik. Oh iya, gitu. black estetik, Karena white kalau dengan estetik. kata kunci estetik itu pasti ketemu yang kita mau. Gitu. Sama kayak kata juga healing. Healing itu kan kata yang ini juga kan ya. Padahal dia healing itu kan kayak berjalan-jalan, Iya, ya kan ya. menghilangkan sesuatu. Menghilangkan Sekarang. sesuatu. Bahasa ininya lah kan. Trennya lah ya nggak sih? menyembuhkan diri gitu. Iya, menyembuhkan ya itu benar. Healing itu biasanya kan ayo healing. ayo yuk kita baju tugas healing. Dikit-dikit healing gitu. Gila. Kan Asal iya, jangan hilang apa. untuk memotivasi Chemistry. Iya. chemistry. Apa lagi ada? Apa lagi kalau Perasaan masalah? itu nggak sih kalau nongki istilahnya kan healing ya. Abis nongki ketemu lagi masalahnya kan itu Iya. sama aja nggak healing gitu. Iya betul. Sebenarnya kalau aku ya pribadi kalau ketemu temen nggak healing, stres aku sebenarnya. Jujur aja. Introvert things. Iya. Iya, Ditambah sama aduh Ini bahas yang lain gue. Social battery ku tuh Iya. habis. Jadi kalau misalkan Jessica kamu kok diem aja, ya habis dari tadi aku ngomong di kampus gitu. Psikologi banget ya. Ngecas. Ngecas. Ngecasnya seminggu. Tempat duduk tuh mual banget jadi harus Time, dirajin. me time juga. Sendiri pergi sendiri gitu. Kalau iya jadi keinget kalau vintage sama retro tuh sama nggak kira-kira? Mirip sih, kadang-kadang tuh ya di zaman yang sama sih Kak. Vintage retro tuh dalam kategori yang sama. Susah sih kalau bilang ngebedain, tapi retro itu lebih kayak pop of color, kayak lebih ada warnanya. Kalau vintage Oh, kalau vintage tuh saturasinya dikurangin gitu ya. itu mirip-mirip aja sih dengan sebenarnya tuh sinonim ya kalau aku bilang. Kayak tapi ya susah bedain, jujur aja vintage sama retro tuh susah banget dibedain, tapi yang aku bisa sama itu aja karena mereka tuh dari zaman yang sama. Vintage, retro wear zaman 80s, Kita lebih ngambil istilahnya tuh kayak 90s, 80s. 90s, 80s fashion. Jadi kayak gitu. Ya, kayak Tapi ada kok yang saturasinya malah naik. di zaman Yang- zaman apa disco, zaman 70 Oh kan. iya. Zaman-zamannya kayak apa sih, kayak Diana Ross, mereka tuh pakai baju yang kayak sparkling, shining, Warna-warni shimmering, banget. splendid, Bling-bling gitu. lagunya Aladdin itulah. Iya, Mereka iya. pakai baju yang kayak biru, eyeshadow mereka tuh yang pop Iya, banget. cepat. Terus antingnya tuh yang gede-gede. Ntar zaman 90 udah mulai lah kan kayak hip hop datang, pakai topi yang kayak gini, baju-baju tuh yang segini, celana tuh yang agak di bawah, pakai sepatu. Waktu itu cewek-cewek tuh ada namanya kalau di Amerika pakai baju tuh juicy couture, baju-baju itu kayak singletan, tau gak sih? Singletan, zaman-zaman cewek pakai lip gloss. Terus cowok tuh pakai yang baju-baju yang gede sampai bawah gini, rambutnya panjang. Apa sih lebih ke street fashion? Zaman sekarang itu ini banget street fashion yang kayak kita pakai kan sekarang kalau kita lihat di Instagram kayak baju-baju yang panjang oversize, celana pendek atau enggak yang kayak celana panjang sampai bawah, terus pakai kayak gini kacamata kayak gini nih, aku nggak tahu lagi nama kacamata kayak gini apa pokoknya. Kacamata hitam. Ya kacamata yang ada yang naik kayak gitu kayak cat eye itu sering banget sekarang dipakai. Padahal itu retro gak sih? Iya, Iya, kalau aku ah. bilang ini tuh termasuk kayak retro, ini nggak vintage. Nah itu kan beda ini kayak gimana? Iya, ya? bedanya Jujur aja. gimana? Nih. Beda Tapi juga kita yang tahu, biasa. cuman kalau misalkan Udah jelasinnya susah. Beda tipis Ini banget kayak gitu. retro street fashion. Zaman dulu nih makanya suka banget kacamata kayak gini. Kacamata yang bulat kecil yang cuman kayak di sini doang gitu. Juga Oh iya. tren banget. Aku punya. Yang apa ininya cuman kayak apa ya kayak lidi tapi ya Garis. kayak gitu. Itu juga bagus banget. Dan itu cuma lensa itu cuman kayak segini, itu pun nggak menutupi mata. Jadi itu mereka pakai cuma Cuman di bawah Iya. gini kan. Iya. tapi fashion Fashion. Tapi kalau aku kayak gini tuh aku ngeliat itu kayak setengah-setengah. Ini hitam kontras-nya, ini tuh kayak terang banget gitu. Kayak lihat sisi gelap manusia, sisi terangnya. Oh ya hitam putih Hitam gitu putih. kan. Namanya juga fashion. Iya, ya kan? fashion. Paling fashion lagi. Fashion. Heeh. Tapi kalian pernah nggak sih kayak dibilangin kayak apa namanya? Kalian tuh fashion before comfort. Kalian tuh mentingin fashion dibandingkan kenyamanan. Aku tuh sering banget dibilang kayak gitu sama mama aku. Kak, kenapa sih kamu nggak pernah pakai baju tuh yang nyaman dikit kayak gitu? Kamu pakai baju tuh yang kayak gini. Ya gimana ya namanya? Aku suka gitu kan. Mama tuh sering banget. Dan jujur aja, mama aku tuh kan biasa kan mama tuh, ih kamu jangan pendek-pendek dong pakai baju ntar diliatin. Mama aku tuh malah yang kayak, Kak pakai celana pendek kayak pakai celana panjang terus, ini loh pakai crop top kayak gini. Dan aku kan kadang-kadang yang kayak aku lagi Malah iya, mama aku tuh walaupun ngajarin. 46-47 tahun tapi tuh kayak dia tuh nge-encourage aku tuh buat pakai yang Kak yang sesuai umur kamu, dan dimana aku pakai baju tuh yang jauh lebih tua daripada umurku tuh loh. Oh iya. Ya kan? Banyak vintage. Uh-uh. gitu kan. Aku tuh yang kayak, mah kakak
nggak mau pakai celana pendek, aku nggak suka pakai celana pendek, aku suka celana panjang. Kamu kayak bapakmu kayak tahun-tahun 2000-an gitu. Dia bilang ini aku yang kayak kakak udah nyaman pakai kayak gini gitu. Mungkin skala nyamannya orang lain sama kita beda. Mungkin kakaknya ngerasa ya aku nyaman-nyaman aja gitu, cuman orang lain bilangnya ih kayak riweh banget. Iya. Riweh banget sih pakai kayak gitu. Aku bilang iya orang aku suka, aku gitu aja. Nyaman aja gitu. Tapi kalau papa lagi keren ya style anak aku kayak anak-anak motor. Karena papa kan anak motor kan. Dan kalau misalkan aku pakai baju yang mungkin sesuai tema tuh dia bilang, ih keren banget anakku gitu. Ini anak motor nih. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia nanya itu kamu buat beli di mana? Beli di mana? Papaku tuh kayak gitu. Ntar kalau ada yang DM cowok gitu, night ride tuh gitu. Siapa tahu dia city light Jogja. San Moriu. Soalnya aku dulu udah anak motor. Sorry San Mori sama bapak aku aja, aku gak mau sama kamu. Jangan DM yang aneh-aneh ya kali. Iya. Khusus buat bapaknya aja. Kalau mau jadi bapaknya aja. My dad is my first love. Kalau dari Kak Sarah sendiri pernah nggak dikomentari sama orang tua atau orang terdekat gitu soal fashionnya atau malah didukung? Kalau orang tua saya sih ini sih apa kayak misalnya hal kecil ya. Iya. Saya suka di depan kaca. Kan untuk melihat baju-baju gitu kan. Ini cocok nggak sih sama aku? Cocok nggak? Nah itu kalau bapak saya melihat apa sih suka banget sih bersolek-solek. Nah orang sana bilang gitu. Kecentilan banget. Nah kecentilan banget sih katanya gitu kan. Nah kalau orang tua tuh kayak lebih udahlah biasa aja gitu. Tapi kan kita mau nampilin ya ini aku gitu kan. Aku tuh kayak gini gitu. Dan ikutin tren-tren yang sekarang tuh kayak mana gitu loh. Padahal depan kaca kan percaya diri. Iya bener banget. Hari ini. Terus ada aja komenan dari orang tua, Kak kamu ngapain sih? Gitu. Kayaknya kamu tadi ngeliatin dirimu kayak udah sejam deh ngeliatin diri kamu. Kayak langsung kayak Moodnya turun. Depan kaca itu membuat benar-benar kayak ya untuk melihat untuk melihat diri kita sendiri. Secara nggak langsung tuh kita nggak motivasi diri sendiri, kita ngeliat diri kita keren banget hari ini, nggak apa-apa, confident ya, percaya ya, kayak ngomong kesini karena kita kan nggak bisa dong ekspektasi dari orang lain untuk nge-komplimen kita, untuk ngasih tau kok kita nih keren, kita nih apa, pasti kan harus ke diri sendiri dong, itu paling penting. Iya lebih ke diri kita sendiri lah tuh. Jadi sendiri. Jadi curhat ya. Iya aduh. Be yourself. Emang ngaca tuh bikin ini sih. Aku ngaca. juga kalau jangan lupa and love ngaca. yourself karena And kalau misalkan kita tidak nyayangin diri sendiri, orang lain juga gimana mau nyayangin kita. Gitu. Bener. Jadi yang belum punya kaca, beli kaca, dikasih quotes ini ya. Oke. Berhubung karena di sini nih kita lagi sama orang yang fashionable banget nih ya, narsum kita hari ini nih. Ngeri-ngeri. Apa pesan dari para narsum yang cantik-cantik ini untuk mahasiswa lain yang memiliki keinginan untuk mulai lebih memperhatikan fashion? Buat cewek, buat cowok, pokoknya yang fashion lah. General. Kalau dari bahasan kita ke semua ya, kesimpulannya itu pokoknya be yourself and love yourself. Terus juga fashion is genderless. Kita nggak boleh karena berdasarkan gender kita harus kayak kamu tuh harusnya kayak gini pakai baju karena kamu cowok, kamu nggak bisa kayak gini karena kamu cewek. Kalau memang itu senyaman kamu, pakailah. Kalau itu yang membuat kamu bahagia, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa tuh suaranya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjut. Kalau saya untuk teman-teman semuanya ya itu kan emang kayak mana ya, itulah diri kalian sendiri gitu kan, itu diri kalian sendiri. Kalau kalian nyaman sama pakaian kalian oke, gitu, pakailah. Tapi kalau misalnya teman itu mau lihat gaya penampilan kita, gak apa-apa, tiru saja gitu. Penting kalian percaya diri. Nah itu kuncinya. Tadi kita ngomong ini kan apa namanya, kita kan di masa remaja akhir sama dewasa awal, menuju dewasa awal. Pak, tadi kan kita di masa-masa mengekspresikan diri. Ya kita belajar untuk apa ya, self identity, kayak aku nih sebenarnya kayak gimana sih, kayak expression kepada diri sendiri itu kan penting banget ya. Dan kalau misalkan orang itu nambah-nambahin komen tuh kita kayaknya untuk berkembang, untuk self expression tuh jadi susah gitu. Makanya kan ini sebenarnya tahap penting buat kita gitu loh. Jadi ya komen-komen kayak gitu ya semoga itu bisa
apa ya berkurang ya. Kita nggak bisa nyuruh orang untuk kayak bisa nggak sih kayak nggak ngomong ini nggak kayak Di luar gini, kontrol kita. soalnya di luar kontrol kita. Iya, benar. Cuman ya Keren, tepuk tangan dulu buat teman kita. Udah nggak kerasa banget ya ini. Iya ya, masa udah selesai sih. Padahal fashion itu Cepet menarik banget. loh, bisa dibahas berabad-abad. Panjang Karena ya. fashion tidak pernah mati. Age loh. betul, timeless guys. Ya. Orang yang dulu kita berpakaian sekarang bisa aja yang dulu Kembali lagi, kembali lagi ke tren. Bisa aja sekarang kita menampilkan tren apa, besok 2000 anak kita ikut-ikut Kita juga. kayak kita juga Iya. gitu. Jadi kayak tren fashion Nggak itu nggak pernah pernah mati. sih. Iya. Tapi emang kayak gitu sih. Sejarah itu diajarin kayak gitu. Anak IPS banget ya. Mas. Aduh. Saya anak IPA gimana dong? Waduh, debat Emang di sini. ada sejarah itu bisa mengalami repetisi. Debat di sini. Jadi bisa. zaman dahulunya kayak gitu, ntar di masa mendatang mungkin akan datang lagi dan itu Iya. tuh Dan akan lebih berkembang pesat. Semakin keren. Evolusi ya sebagai manusia kan. Ngikut zaman. Nah, iya. Saya anak teknik pangan di Indonesia ya. Oke. Sedia kita tutup ya. Sedia. sedih ya. Sedia. Kalau kalian mau nambah editor yang sedih. Ya. Oke, terima kasih kepada Kak Sarah. Kami yang kepada- makasih sudah diundang. Ya udah diundang. Iya. Suatu kebanggaan banget deh. Iya. Semoga makin sukses ya kalian Amin. ya. Sukses. Ya. Teman-teman juga sukses buat yang mau mencoba-coba fashion, mix and mix, max and mix, max. Mix and match. Terus pokoknya jangan takut, harus percaya diri karena bener yang dikatakan tadi, mau kalian pakai apapun, mau kalian pakai selendang, mau kalian pakai selimut, sarung, tapi kalau kalian percaya diri tuh nambah gitu, nambah. Tingkatannya ya. Nambah, iya, nambah. Ini sih diambil dari Iya. sini ya. Quotes of the day. Quotes of the day. Oke, kita tutup ngebams pada hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama.